supaya masuk ke kecepatan yang seperti pesawat terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Aryati di channel Motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang kehilangan. Ketika kita sedang kehilangan sesuatu atau seseorang, misalnya kehilangan uang, dompet, atau kekasih, itu biasanya adalah saat-saat yang terberat pada seseorang. Bagaimana cara menyikapi hati kita saat kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi? Yang pertama, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu atau seseorang dari Anda tanpa menyiapkan yang lebih baik sebagai gantinya. Kok bisa? Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan mengambil yang kita sayang tanpa menyiapkan gantinya yang lebih baik. Itu terjadi jika engkau tetap setia kepada yang baik dan ikhlas memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, Tuhan Maha Adil. Maka untuk setiap yang dikurangkan dari Anda, ada yang dilebihkannya. Galak mana anjing besar dengan anjing kecil? Yang kecil. Anjing kecil kalau tidak menggonggong tidak dihormati. Anjing besar tidak usah menggonggong. Dia dekat-dekat kita saja, lutut kita sudah lemes. Jadi, dalam pengertian ini berarti jangan hanya melihat besarnya orang, lalu membandingkan dengan kecilnya kita, lalu minder. Anda tidak mungkin bahagia kalau setiap hari Anda membandingkan kekurangan Anda dengan kelebihan orang lain. Anda juga tidak mungkin bahagia kalau Anda membandingkan kelebihan Anda terhadap kekurangan orang lain. Apa namanya itu? Sombong. Dan orang yang sombong segera diturunkan. Contohnya saja, jangan sombong kalau Anda cantik. Buktinya, yang tidak cantik segera menikah. Yang cantik masih nyanyi rapopo, 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 gitu kan? Anak muda itu harus segera keluar dari kegelisahan masa muda, supaya masuk ke kecepatan yang seperti pesawat terbang. Waktu berangkat bergetar sekali, begitu sudah naik, damai sekali. Jadi, kalau anak muda itu banyak membuat kesalahan, kemarahan, dan kegelisahan, it is part of being young. Jadi anak muda itu memang begitu. Sabar saja. Bahkan yang tua-tua masih banyak yang pemarah. Yang muda cepat mendewasa dengan anggun sehingga Anda bersyukur dengan pengetahuan bahwa kalau Anda dikurangi di satu hal, pasti Anda dilebihkan di hal yang lain. Kalau Anda ikhlas menerima pengurangan itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, segera terlihat yang dilebihkan. Kalau Anda tetap menangisi yang kurang, yang lebih tidak kelihatan. Yang ketiga, bandingkan yang hilang dengan yang masih Anda miliki. Lebih banyak yang mana? Bukankah lebih banyak yang masih kita miliki? Jangan sampai Anda ditanya dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Yang keempat, kehilangan sesuatu menjadikan Anda berkesempatan untuk mendapatkan yang baru. Kalau Anda kehilangan kekasih, maka Anda berkesempatan untuk mendapatkan kekasih yang baru. Ketika saya masih SMA dulu, saya pernah kecelakaan, disenggol oleh bis. Saya digonceng oleh teman saya berdua. Saat itu saya pulang dari sekolah. Belum ada 1 kilometer dari sekolah, kami terjatuh. Nah, jadi saya kehilangan kesehatan dan kemampuan untuk beraktivitas dengan normal. Orang yang sedang kehilangan ini menyadari dilebihkan sahabat. Anda tidak bisa tahu sahabat Anda yang baik kecuali waktu Anda sedang kesusahan. Waktu kita punya banyak uang, sehat, ceria, banyak yang bisa dihadiahkan, akan banyak sahabat. Tapi waktu kita kecelakaan dan kekurangan belum tentu sama. Kemudian kita bisa tahu sahabat-sahabat yang baik yang bertahan kepada kita. Contoh yang lain, misalnya orang yang cacat, invalid, atau abnormal. Misalnya tunanetra, tunarungu, atau tunawicara. Orang itu untuk bisa setara normal dengan orang lain, mereka harus lebih tabah. Jadi, jangan sepelekan orang yang invalid. Mereka lebih hebat daripada kita. Pernah lihat pengemis yang tidak punya kaki di pinggir jalan? Bukan yang dilipat dan disembunyikan itu ya. Jadi kalau ada anjing mendekat, kakinya lengkap, terus lari. Bukan yang itu. Tetapi yang benar-benar tidak punya kaki. Mereka tidak malu keluar rumah, malah duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kita baru jerawatan saja tidak mau arisan. Berarti orang-orang yang dikurangi oleh Tuhan dilebihkan sesuatu yang hebat, yaitu kekayaan yang ada di hatinya, yang menjadikan mereka berdiri sama tegaknya dan menikmati kehidupan tanpa merasa minder. Kesimpulannya, pembicaraan kita yang banyak tadi itu sebetulnya kita sedang berbicara tentang keikhlasan. Menerima bahwa tidak ada kejadian yang diniatkan menjahati kita. Semua kejadian, walaupun kelihatannya mengurangi, harus kita sadari bahwa itu menambahkan sesuatu. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. Semoga yang sedang dikurangkan diganti oleh Tuhan dengan yang lebih baik. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dengan pengetahuan bahwa ketika Anda dikurangkan dikurangkan ini